Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswaku. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ruang pembelajaran online di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Hari ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan sejarah sastra Indonesia yang meliputi sastra lama, sastra baru, dan sastra modern. Sebelumnya, karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga diampuni segala macam kesalahan yang saya perbuat dan juga bisa kembali fitri dan juga bisa mengikuti Ramadan di tahun depan. Ya, untuk pengantar di bawah ini dikemukakan penggunaan istilah sastra, demikian juga istilah kesusastraan untuk mempermudah uraian selanjutnya. Dari Mulyono sudah sejak tahun 1996 mengatakan bahwa dengan bertambahnya wawasan kita dengan soal-soal kesusastraan, tidakkah ada baiknya untuk selanjutnya kita mempertegas batas-batas istilah sebagai berikut, di mana yang pertama istilah sastra dipakai sebagai istilah umum yang meliputi beberapa ilmu yang bersangkut paut dengan bahasa, filsafat, seni, sejarah, dan kebudayaan. Jadi di Fakultas Sastra diadakan dan diselidiki ilmu-ilmu sastra. Istilah susastra dipakai untuk mengacu pada hasil kerja sastra yang konkret. Jika ada susastra Indonesia, susastra Inggris, dan sebagainya, ini literatur, bilis literaris ya. Terus yang ketiga adalah istilah kesusastraan, dipakai untuk mengacu kepada abstraksi soal susastra. Jadi ada teori kesusastraan, kritik kesusastraan, dan sebagainya. Dalam seperti cerita-cerita dalam masyarakat dan kemasyarakatan, istilah-istilah ini ya. Berikutnya akan ada pengantar terkait dengan sastra dan kebudayaan bahwa Dr. S.O. Robson mengatakan bahwa sastra sebenarnya apa? Ia tidak berani mengajukan definisi, tetapi ia mengajukan usul bahwa sastra adalah sebagian dari kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam arti yang luas, bukan sekadar kehalusan atau kesenian. Jadi pada gilirannya mengharuskan kita membuat definisi kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah kelompok adat kebiasaan, pikiran, kepercayaan, dan nilai yang turun-temurun dan dipakai oleh masyarakat pada waktu tertentu untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap segala situasi yang sewaktu-waktu timbul, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Robson menekankan bahwa sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Robson juga mengatakan bahwa barangkali penting untuk memberikan perhatian sedikit pada definisi itu karena ada beberapa hal yang berguna untuk pembicaraan sastra. Kalau seandainya sastra boleh dipandang sebagai bagian dari kebudayaan, yang pertama, kebudayaan merupakan milik masyarakat sebagai keseluruhan, dibagi oleh semua individu yang menjadi anggotanya. Yang kedua, kebudayaan turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi dalam pada itu juga akan berubah. Kebudayaan seiring berubah dengan kondisi manusia dan masyarakatnya yang selalu berubah dengan mengikuti perkembangan dan mengikuti perubahan. Yang ketiga, mempunyai fungsi bertalian dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu. Yang keempat, walaupun sendiri tidak kelihatan, ditambahkan oleh kelakuan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari atau kegiatan istimewa pada kesempatan yang luar biasa. Jadi sastra merupakan bagian dari kebudayaan di mana sastra juga berkembang mengikuti perkembangan dari kebudayaannya sendiri. Kebudayaan berkembang mengikuti dari perkembangan masyarakat dan kebutuhan serta perubahan. Sudah dimaklumi bahwa bahasa adalah sebagian dari kebudayaan. Bahasa selalu digunakan dalam sastra. Dengan perkata lain, sastra selalu menggunakan bahasa. Tanpa bahasa tidak ada sastra. Tetapi dalam pada itu sudah terang bahwa sastra tidak serupa dengan bahasa.
Sastra juga merupakan bagian dari kebudayaan, tapi termasuk definisi kebudayaan pada tingkat yang lain lagi. Karena sastra bukan hanya milik bersama dari masyarakat, bukan hanya diturunkan dari generasi demi generasi, tapi juga mempunyai fungsi dalam alam pikiran. Selain membayangkan pikiran, sastra juga membentuk norma, baik untuk orang sezaman maupun untuk mereka yang akan menyusul kelak. Jadi sastra selalu didukung oleh bahasa. Kenapa beberapa program studi ataupun di keilmuan dibahas adalah fakultas bahasa dan sastra, di mana bahasa dan sastra ini saling melengkapi. Sastra tidak bisa berdiri atau tidak bisa terwujud tanpa adanya bahasa. Sedangkan bahasa menyokong sastra. Sastra ini bukan hanya untuk pada zaman itu saja, tapi bisa digunakan, pesan-pesannya digunakan untuk mengulas atau mengulang pembelajaran hikmah dari masa-masa yang dulu, dan juga sebagai pesan-pesan untuk para generasi yang akan datang. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sastra Indonesia ini merujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah satu turunannya. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan istilah angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan sastra dalam satu masa tertentu berdasarkan atas ciri khas karya yang dihasilkan pada masa itu. Angkatan-angkatan dalam sejarah sastra Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut. Angkatan yang pertama adalah angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk mengklasifikasi karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad 20. Pada angkatan ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, hikayat. Beberapa para penulis pada masa ini adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Palseh, Abdul Rauf Sengkil, Nuruddin Araniri, dan lain-lain. Pada angkatan kedua, yaitu angkatan sastra Melayu lama, ini periode di mana sebelum kemerdekaan, karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau. Isi sastranya masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Beberapa karya sastra yang ada pada masa ini adalah Robinson Crusoe, Nyai Dasima, Bunga Rampai. Angkatan yang ketiga adalah angkatan 20-an, yaitu atau Balai Pustaka. Disebut angkatan 20-an karena angkatan ini lahir di tahun 1920-an, disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Pada angkatan ini, isi yang ada adalah mengenai prosa, dari roman, novel, cerpen, drama, dan puisi. Beberapa karya sastra angkatan ini adalah Azab dan Sengsara dari Merari Siregar, atau Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, Nur Sultan Iskandar, Tak Putus di Rundung Malang, roman dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang keempat adalah angkatan 30-an atau Pujangga Baru. Angkatan ini lahir sekitar 1930 dan 1942. Disebut Pujangga Baru karena pada saat itu ada majalah sastra yang terkenal, yaitu majalah Pujangga Baru. Karya sastra angkatan ini bersifat dinamis, individualis, tidak terpikat tradisi, intelektual, dan nasionalistik. Terdapat dua kelompok sastrawan, yaitu Pujangga Baru, yaitu Seni untuk Seni dari Sanusi Pane, Tengku Amir Hamzah, Seni untuk Pembangunan Masyarakat dari Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane Effendi. Karya sastra dihasilkan antara lain Layar Terkembang, Anak Perawan di Sarang Penyamun, dan juga Belenggu. Ini beberapa roman ini sudah difilmkan ya, mungkin teman-teman juga bisa mengakses di YouTube ataupun di media sosial untuk terkait dengan film-film dan cerita dari novel roman-roman ini ya. Yang kelima adalah angkatan 45. Pelopor angkatan ini adalah Khairil Anwar. Ciri-ciri karyanya antara lain bebas, individualistik, realistik, futuristik. Karya-karya angkatan ini adalah Kerikil Tajam, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Di sini sudah mulai
nuansa-nuansa kebebasan setelah kemerdekaan. Jadi karya-karyanya pun juga mengikuti. Yang keenam adalah angkatan 1950-an sampai 1960-an. Pelopornya adalah Pramudia Anantatur. Karya pada masa ini didominasi oleh cerpen dan kumpulan puisi. Contoh karya pada masa angkatan ini adalah Pramudia Anantatur, Kranji, Bekasi Jatuh, Keluarga Gerilya, Dua Dunia dari N. Hadini, dan juga dari Mukhtar Lubis ada Tak Ada Esok. Nah, beberapa novel ini sudah mulai terkenal dan juga sudah mulai difilmkan juga ya. Yang ketujuh adalah angkatan 66. Angkatan ini diberikan oleh H.B. Yassin, muncul pada saat keadaan politik Indonesia kacau karena teror PKI. Karya sastranya banyak bersifat protes tentu terhadap keadaan yang kacau pada saat itu. Beberapa karya pada angkatan ini adalah Tirani dari kumpulan puisi oleh Taufik Ismail, Bila Malam Bertambah Malam dari Putu Wijaya. Jadi nuansa kejadian, nuansa kondisi bangsa saat itu akan mempengaruhi beberapa nuansa karya sastra yang diangkat oleh para sastrawan. Dan yang kedelapan adalah angkatan 1980-an sampai 1990-an. Karya sastra pada angkatan ini berisi tentang roman percintaan dan lebih menonjolkan tentang wanita. Beberapa contoh karya pada masa ini adalah N. Hadini, yaitu Namaku Hiroko, Dua Hati. Ciri-ciri dari karya N. Hadini adalah lebih berpengaruh pada budaya barat. Nah, dan juga ada satu lagi yang sangat terkenal, yaitu dari Hirman Hariwijaya itu Lupus, yang sudah difilmkan juga dan juga sempat booming pada zamannya ketika film itu dipublikasikan. Yang kesembilan adalah angkatan reformasi. Muncul angkatan reformasi ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik dan seputar reformasi. Contoh karya pada masa ini adalah dari Wiji Tukul, puisi Lelo, Darman. Nah, beberapa isinya menggambarkan terkait dengan jiwa-jiwa pemberontakan, jiwa-jiwa ingin bebas, jiwa-jiwa pembebasan seperti itu. Ini sangat terkenal, dan juga beberapa tokoh-tokoh sastrawan juga beberapa ikut terjun dalam pergolakan politik di Indonesia. Yang ke-10, angkatan 2000-an. Contoh karya pada masa ini adalah Habibur Rahman El-Zirizi, yaitu Ayat-Ayat Cinta, terus Pudarnya Pesona Cleopatra, dan juga mungkin yang para mahasiswa sudah lihat Andrea Hirata, di situ ada Laskar Pelangi. Masa-masa di angkatan 2000-an ini bicara masalah tentang keindahan, bicara masalah percintaan seperti itu. Dan yang ke-11 adalah Cyber Sastra. Di sini adalah karya sastra yang dipublikasikan di dunia maya. Situs karya sastra di dunia maya yang salah satunya adalah duniamaya.com lebih banyak bercerita tentang keadaan kondisi sekitar, kondisi politik, sosial, budaya, semua banyak. Ini sangat beragam. Yang membedakan pengemasannya bukan hanya secara manual lewat buku cetak, tapi banyak sekali ditemukan oleh karya sastra yang dikemas di sosial media, di internet segala macam, seperti kalau sekarang yang terkenal cerita-cerita webtoon, Wattpad dan lain-lain. Seperti inilah kiranya secara sastra di Indonesia, setiap situasi dan kondisi suatu kaum atau negara bisa mempengaruhi isi dari karya sastra yang dihasilkan. Seiring berjalannya waktu, sastra Indonesia akan semakin berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Teman-teman, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar sastra, untuk menyenangi dan mencintai hasil-hasil karya para sastrawan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.